Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang diberkati Tuhan, salam jumpa berkat dalam, salam sehat, salam damai sejahtera untuk Anda sekeluarga. Mari pada kesempatan hari ini kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini tanggal 10 Agustus tahun 2022, hari pesta Santo Laurentius Diakon dan Martir. Sabda Tuhan dari Injil Yohanes, bab 12 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Dikatakan pada ayat pertama tadi, ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Para pecinta insaf yang dicintai Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan, hari ini kita memperingati Santo Laurentius, seorang diakon dan martir yang hidup di dalam abad yang ketiga. Ya, pada waktu itu gereja mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi. Barangkali agak lucu bagi telinga kita ya, tapi menurut sejarah itulah yang terjadi. Pada awal kehidupan gereja di abad-abad pertama, gereja seringkali mengalami penganiayaan dari pemerintahan Romawi. Dan Laurentius adalah seorang diakon yang membantu paus di dalam mengurusi harta benda gereja, khususnya mengurusi karya-karya sosial untuk orang-orang miskin di Roma. Ia meninggal dunia karena dibunuh oleh tentara Romawi ketika terjadi penganiayaan terhadap gereja, terhadap umat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kemartiran, ya, di mana orang mati demi iman, demi cinta kepada Tuhan, dibunuh karena imannya, adalah kenyataan yang melekat pada perjalanan sejarah gereja. Maka di dalam liturgi kita seringkali juga memperingati, menghormati para martir kudus di dalam gereja. Pengorbanan itu sendiri pertama-tama ya terwujud di dalam hidup Yesus sendiri yang rela menderita sengsara dan wafat untuk menyelamatkan manusia. Ya, Tuhan Yesus sendiri adalah Mesias yang menderita. Yesus telah menjadi biji gandum yang mati. Sabda Tuhan pada ayat 24 tadi kiranya pertama-tama berlaku bagi Tuhan Yesus sendiri. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan Yesus adalah biji gandum yang telah mati, tetapi sebagai bulir gandum yang mati menumbuhkan gandum baru,
yang menghasilkan bulir-bulir gandum yang baru, ratusan, mungkin ribuan ya biji gandum yang baru. Dan ya itulah biji gandum yang tumbuh dan disemangati oleh semangat pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah kita semua para pengikut Kristus. Dan itu berarti Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk menghayati kemartiran. Ya, kemartiran adalah salah satu keutamaan kita sebagai umat Kristiani yang perlu kita dalami, kita hayati. Kemartiran dalam arti berkorban demi iman dan berkorban demi dan di dalam cinta. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah beban tanggung jawab kita yang berat sehari-harinya, entah di dalam keluarga maupun di tempat tugas, ya kita satukan dengan korban Kristus. Bapak Ibu harus mendampingi, mengembangkan, dan mensejahterakan keluarga. Ya, saya kira itu bukan beban yang ringan, ya. Melayani keluarga, bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, mengembangkan keluarga. Bagi para suami istri adalah suatu beban yang berat. Ya, itu adalah suatu, ya sebut saja itulah salah satu salib Anda. Ya. Anda harus berjuang di sana. Anda harus bekerja keras di sana. Anda harus menyerahkan diri Anda untuk hidup bagi keluarga. Dan ya marilah beban itu juga kita satukan dengan korban Kristus. Bapak Ibu harus menghantar anak menuju kedewasaan. Ya saya bayangkan, karena saya seorang imam, ya tidak merasakan beban itu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri, harus membesarkan anak, mendampingi anak dari lahir sampai dewasa, sampai mandiri, itu adalah suatu hal yang tidak mudah, tidak ringan, tidak bebas dari kesulitan-kesulitan. Dan ya, masih banyak pengorbanan, ketekunan, kesabaran yang dituntut oleh Bapak Ibu sekalian untuk itu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, merenungkan sabda Tuhan pada hari ini tentang biji gandum yang harus rela mati. Semoga Bapak Ibu sekalian juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan dengan tumbuhnya bulir-bulir gandum yang baru. Semoga anak-anak yang Anda cintai juga bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, dicintai Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan sebagai alat cinta kasih-Nya. Semoga pengorbanan Bapak Ibu dimanapun juga menumbuhkan semangat pengorbanan di dalam diri kita umat Tuhan, di dalam kehidupan bersama, di mana kita juga semakin rela untuk saling melayani, saling membantu, bahkan saling berkorban satu sama lain ketika situasi itu menuntut pengorbanan dari Anda, dari kita semua. Marilah kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyuburkan semangat pengorbanan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.